Halo, selamat datang di AIDS Talks, podcast seriesnya UNAIDS Indonesia. Bersama saya, Ari Dewianti, Campaign Consultant dari UNAIDS Indonesia. Teman-teman, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat dan masih kuat ya puasanya. Senang banget hari ini kami bisa hadir dengan edisi terbaru dari AIDS Talks UNAIDS Indonesia. Pada podcast kali ini, kita kemas sedikit berbeda. Kalau biasanya podcast kita mengundang dan berbicara tentang isu program HIV dan juga sebuah pergerakan atau movement, tapi kalau untuk edisi kali ini kita nggak akan bahas program, tapi kita akan lebih bahas tentang perjalanan sosok-sosok pemimpin yang ada di organisasi HIV di Indonesia. Jadi kita sebut nama podcast kita kali ini adalah Get to Know HIV Leaders. Jadi kita akan mengulik lebih jauh sosok resource person atau sosok narasumber kita pada hari ini tentang perjalanannya selama memimpin organisasi yang bergerak di isu HIV di Indonesia. Kira-kira kalian bisa nebak ya siapa sih narasumber kita pada hari ini? Bisa. Ya, jadi kita sudah kedatangan seorang narasumber. Beliau adalah Bapak Daniel Marguari. Mungkin teman-teman yang sudah bergerak di isu HIV sudah tidak asing dengan nama ini. Bapak Daniel atau akrab disapa dengan Bang Daniel adalah seorang pimpinan di Spiritia Foundation. Jadi kalau teman-teman yang belum tahu, Spiritia Foundation adalah sebuah yayasan non-profit yang mana mereka mempunyai visi untuk dapat menyediakan dukungan dan perawatan yang berkualitas dan menjunjung tinggi hak asasi bagi orang yang terinfeksi HIV, termasuk juga keluarganya di Indonesia. Nah, mereka juga bekerja sama dengan mitra-mitra di tingkat lokal dan juga nasional dengan menempatkan teman-teman yang hidup dengan HIV sebagai pusat dalam pengembangan tanggapan yang efektif terhadap epidemi AIDS itu sendiri. Nah, jadi tanpa berlama-lama lagi, pada episode kali ini kita sudah kedatangan Bapak Daniel dan beliau akan bercerita nih tentang awal mula bagaimana sih perjalanan Bang Daniel bisa menjadi seorang pimpinan di Spiritia Foundation dan hingga saat ini nih. Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita simak bagaimana cerita Bang Daniel. Halo, selamat siang Bang Daniel. Selamat siang. Wah, apa kabarnya nih Bang Daniel hari ini? Baik. Oke, ya Bang, terima kasih banget karena Bang Daniel udah meluangkan waktu untuk ketemu kita hari ini di AIDS Talks podcast seriesnya UNAIDS Indonesia. Nah, pada hari ini sebenarnya spesial banget sih Bang Daniel. Kalau biasanya nih podcastnya UNAIDS itu bicara tentang program, jadi khusus program HIV atau misalnya isu-isu yang berkaitan dengan HIV. Tapi untuk pada podcast hari ini kita akan spesifik bicara tentang personal journey-nya Bang Daniel sebagai pemimpin di Yayasan Spiritia. Nah, Bang, pertanyaan pertama nih, mungkin nggak banyak yang tahu sebenarnya gimana sih awal mula Bang Daniel bisa gabung di Spiritia? Ya, saya ini sebetulnya tidak berawal dari aktivisme. Kebetulan di keluarga saya ada yang HIV positif, ada 2 orang HIV positif, dan saya ya pastilah namanya HIV masuk ke dalam rumah kita dan membangun kepanikan, membangun ketakutan, dan saya mengambil inisiatif untuk mencari informasi yang lebih banyak karena sulit mendapatkan informasi, akses akan pengobatan dan lain-lain pada tahun 96 awal. 1996 awal itu 1995 akhir, 1996 awal dikira ya di awal mungkin ya, diketahuilah keluarga saya ada 2 orang yang positif, dan akhirnya saya mencari akses informasi, datang ke rumah sakit, ketemu dengan dokter, dan akhirnya dikenalkan dengan ada 2 orang ya yang baru saja membentuk kelompok dukungan sebaya.
baru 2, 3, 4 bulan. Kebetulan ada kelompok dukungan sebaya namanya Spiritia. Belum ada program, belum ada struktur, belum ada dana, mereka juga baru tahu status. Itu adalah kelompok orang HIV positif dan keluarganya, keluarga dari yang HIV positif. Mereka beberapa kali berkumpul untuk saling mendukung. Sebetulnya kelompok ini lebih pada awalnya menjadi wadah untuk ada tempat untuk mereka lebih nyaman bertukar pikiran, berbagi pengalaman atau tidak mendapatkan stigma diskriminasi di saat mereka bersama-sama atau justru mencurahkan perasaannya karena tingginya stigma diskriminasi pada waktu itu. Nah, saya ketemu Chris Green yang dipanggil Babe dan Suzana Murni, dua orang itu yang baru saja dan beberapa yang lain mendirikan kelompok dukungan sebaya. Jadi kalau saya bilang kelompok dukungan sebaya pada zaman itu tidak ada program, tidak ada struktur, tidak ada dana, hanya wadah untuk temu dan saling menguatkan satu sama lain. Dan akhirnya saya bergabung dan begitu juga buat keluarga saya untuk saya bisa akseskan informasi dan dapat dukungan. Dan Spiritia pada waktu itu beberapa orang, Susan dan Babe khususnya, melakukan pendukungan kepada kedua keluarga saya dan akhirnya kita menjadi satu kesatuan. Dan saya mulai terpanggil untuk ikut membantu yang lain lagi karena bulan demi bulan selalu ada orang positif baru yang butuh dukungan dan kita mulai semakin besar, semakin banyak jumlahnya, semakin sering bertemu, semakin saling mendukung. Gitu. Itu awalnya saya bekerja di perusahaan, saya pekerja profesional di salah satu perusahaan di company waktu itu terakhir saya di perusahaan di Karawang, perusahaan nasional, perusahaan nasional. Wah, ini menarik sih, Bang. Jadi sebenarnya Bang Dan itu bukan, bisa saya bilang awalnya bukan aktivis justru Bang ya, maksudnya seorang bisnismen, benar nggak sih? Ya, jadi berarti memang awal mulanya berarti dulu sempat udah bekerja menjadi sesuai sama dengan background bisnis tadi apa langsung gabung gitu Bang? Sempat bekerja dulu, sempat kerja di private sector dulu Bang berarti? Saya ya lulus kuliah saya bekerja di beberapa tempat, kemudian tahun 96 itu saya pada posisi di Karawang, dan saya akhirnya beberapa bulan setelah kakak saya mendapatkan akses dukungan, kakak saya dan suaminya mendapatkan akses dukungan, informasi, dan saya menjadi mulai bergabung dengan Spiritia, voluntary karena saya bekerja, sampai ya selanjutnya saya hanya voluntary saja mengisi waktu kosong saya Sabtu Minggu atau malam hari berkumpul saling mendukung dan lain-lain karena kita nggak punya program juga. Spiritia itu tidak punya donor sampai tahun 98. Jadi sampai tahun 98 itu setiap kita bertemu datang ke rumah teman yang positif atau ke rumah yang lain atau makan ngerujak di rumah siapa, ngopi di rumah siapa, sesekali kita bertemu dokter, sesekali kita bertemu datang ke rumah sakit, membangun hubungan dengan rumah sakit, berdiskusi dengan beberapa tokoh. Jadi sangat slow dan mendukung orang teman-teman yang baru tahu status. Dan ada yang berbeda karena pada waktu itu siapapun yang tahu status biasanya sudah mendekati fase AIDS. Karena biasanya temuan kasus kan selalu adalah temuan kasus karena Anda sakit. Tidak kayak sekarang ada istilahnya temuan kasus deteksi dini, dulu tidak ada, orang sakit ada dites baru dengan segala tes tidak ketahuan akhirnya dicurigai HIV AIDS baru Anda dites dan Anda positif. Mungkin ada beberapa dari mereka pasangannya, suaminya, istrinya kebetulan positif berisiko ya dites juga ada sehingga sebagian dari mereka tidak bergejala. Tapi sebagian besar itu bergejala. Dan bagi yang bergejala biasanya ya 6 bulan kemudian mereka semakin parah dan tidak tertolong. Oke. Ya, jadi pada umumnya teman-teman pada tahun 90-an itu jika Anda tahu status ya 6 bulan kemudian Anda sakit dan semakin parah ya Anda tidak tertolong. Dan nah, tetapi disitulah yang kami fokuskan bagaimana dukungan kepada orang HIV positif, pemberdayaan kepada orang HIV positif adalah bahwasanya mereka punya hak hidup, bahwasanya mereka punya hak yang sama dengan orang yang sehat,
Maksudnya adalah mereka layak diterima mendapatkan layanan kesehatan, layanan pendidikan, diterima di rumah tangganya, punya hak untuk makan bersama dengan keluarga, punya hak untuk melangsungkan kehidupannya sehari-hari dengan kualitas, dengan tidak merendahkannya, gitu. Sampai waktunya tiba. Iya, iya. Nah, Bang, aku saya volunteer, kemudian saya mulai part-time, kebetulan tahun 98 sudah ada beberapa dana hmm, yang sebenarnya bukan beberapa dana sih, tahun 98 kita kebetulan saya ini kan lebih banyak di belakang layar karena saya bekerja di perusahaan. Chris hmm. Green juga di belakang layar karena waktu itu dia masih kerja di Trakindo ya atau di mana perusahaan nasional juga, posisi yang sangat strategik, dia direktur di sana. Nah, Suzana Mungni yang kebetulan bekerja tetapi tidak full, jadi dia yang paling banyak in charge gitu. Jadi saya kebetulan Susan juga karena dia HIV positif dan dia berbahasa Inggris baik, dia knowledgeable, dia cepat belajar dan dia membuka statusnya dan dia banyak dilibatkan di internasional. Akhirnya Direktur UNAIDS waktu itu George Lott, kalau nggak salah saya, memberikan dana 20.000 US kepada Spiritia tahun 98. Jadi donornya Spiritia yang pertama adalah UNAIDS tahun Iya, iya. 98 adalah 20.000 US dan itu dana dari Geneva langsung tanpa melalui perwakilan di Indonesia dan itu untuk penguatan Spiritia memulai menjadi organisasi. Nah, Nah, di sini kita mendaftarkan secara legal, kemudian mengembangkan beberapa kegiatan, program-program pemberdayaan untuk teman-teman HIV positif, dan membuat pertemuan nasional ODA pertama di Bali. Nah, tahu saya part-time tahu. sampai tahun 2002, Suzana sakit pada akhir 2021, dan tidak ada penggantinya, ya akhirnya saya menjadi full-time di Spirit ya. Oke, berarti tahun 2001 ya, Bang, pertama kali Bang Daniel langsung jadi CEO di Spiritia atau gimana, Bang, statusnya? 2021 itu kita dapat dana dari OSAID ya, dulu masih bilang OSAID, proyeknya IHPCP atau proyek waktu itu 2021 dan Suzana masih memimpin. Bulan Juli 2002 dia meninggal. Sebelum dia meninggal, kami mensubmit proposal ke Ford Foundation dan proposal kami di-approve, Pak, persisnya pada tahun 200.000 US. Nah, Suzana meninggal dan saya dilobi oleh Chris Green, oleh Babe untuk memimpin Spiritia. Saya nggak tertarik sama sekali karena bagi saya Spiritia adalah di mana saya bisa berbagi secara kemanusiaan, secara sosial, saya membantu orang lain, mendukung orang lain tanpa berpikir saya bekerja dan berpenghasilan. Ya, saya tidak bersedia karena karir saya di perusahaan waktu itu luar biasa baik. Itu masuk di perusahaan itu tahun 96 sebagai staff, tetapi karena kebetulan manajer personalia dan general affair-nya diberhentikan oleh demonya buruh di sana karena itu pabrik ratusan karyawan terus di demo dan saya masuk levelnya staff tetapi saya diberikan pos tanggung jawabnya menggantikan manajer tersebut dan saya sebetulnya mulai agak keberatan dan tapi bapak saya menyemangati kepada saya orang muda bahwasanya belajar itu bukan di perusahaan di mana yang sistem established dengan peraturan yang ketat berjalan dengan baik, justru perusahaan di mana ada masalah, sistemnya berantakan, peraturannya tidak berjalan dengan baik, ada masalah di sana, itu tempat yang baik untuk kamu belajar. Justru sebagai orang muda bukan rupiah yang kamu cari, kan siapa dirimu, apakah kamu berhasil membenahinya. Dan itu menantang saya, dan benar penghasilan saya luar biasa, saya gajinya naik 50%, naik 100%, saya Iya, iya, iya. dipromosikan jabatan di sana, dan saya Departemen Personal dan General Affairs saya pimpin,
Saya memimpin dengan mempunyai banyak staf di sana, jadi prestasi saya baik di sana. Jadi saya nggak tertarik pada saat itu untuk memimpin Spiritia. Tapi bingung, karena nggak ada orang lain yang punya kapasitas pada saat itu untuk melanjutkan memimpin Spiritia. Karena ada dana dari Australia, ada Ford Foundation yang sign agreement dan harus mengelola program. Dan saya akhirnya curhat sama bos saya kebetulan company-nya kan join dengan perusahaan Jepang, jadi ada sahamnya perusahaan Jepang juga di sana, jadi join. Dan saya punya bos banyak kebetulan, ada beberapa bos, biasalah company ya, karena saya mengelola perusahaan di Karawang itu ada beberapa perusahaan yang holding, jadi itu holding company dan saya punya beberapa pimpinan di sana. Jadi ada beberapa pimpinan di pabrik, ada beberapa pimpinan general manager di pusat, dan saya harus how to deal with setiap orang, dan saya terlatih di situ akhirnya. Dan salah satu bos Jepang saya di situ bertanya ke saya, hatimu ada di mana? Saya bilang hati saya ada di Spiritia, karena saya memang cinta dan tertarik untuk melakukan pekerjaan kemanusiaan, apalagi kakak saya masih hidup sehat. Saya bilang suaminya udah meninggal tahun 97, tidak tertolong, dan kakak saya masih sehat tahun 2002, dan saya tertantang dan saya bilang teman baik saya meninggal, jadi kita baru aja dapat dana. Nah, kalau hatimu ada di sana, kamu ada penghasilan di sana. Ada, saya bilang, tapi tidak besar, ya lebih besar di sini, saya bilang. Ya kalau ada penghasilan, walaupun tidak besar, itu cukup buatmu, hatimu ada di sana, pergilah, lanjutkan, kata. Kenapa? Karena di sini juga kamu bekerja untuk orang lain. Ownernya, kamu membantu owner untuk memperkaya diri ownernya, karena ini perusahaan swasta, setiap owner pasti akan mencari keuntungan sebesar-besarnya untuk mereka. Tapi di sana kamu membantu banyak orang untuk kehidupan yang lebih baik, karena itu kemanusiaan. Saya dukung, silakan kamu. Saya izinkan kamu mengundurkan diri. Ya udah, ini saya mengundurkan diri, walaupun kemudian anaknya owner hubungi saya, general manajernya tidak bersedia, tidak terima, dan saya dibujuk Iyalah. untuk kesempatan yang lebih baik. Dan saya mantap, enggak deh, inilah tempat saya ada di Spiritia. Walaupun penghasilan saya waktu itu menjadi lebih kecil, tapi ya Iya. bismillah, nggak apa-apa. Akhirnya saya jalankan, dan saya pimpin Spiritia. Tapi itu pun saya dealnya sama Babe, salah satu pendiri Spiritia juga. Saya bilang, saya nggak bersedia melanjutkan dalam jangka panjang, setahun 2 tahun aja. Nanti Loh, kita coba lihat siapa orang lain yang bisa pimpin Spiritia, saya bilang. oke. Hati saya di sini, tapi saya nggak mau hidup di sini dan berpenghasilan dari sini. Tapi sejalan dengan waktu, 1-2 tahun kemudian pekerjaannya makin besar, program makin besar, tantangan lebih besar, dananya semakin besar, karena 1-2 tahun kemudian kita malah dapat 1 juta US tambahan dari Ford Foundation, berkali-kali lipat dan lain-lain, dan hampir nggak ketemu orang lain, dan saya ya tertantang. Ya sejalan dengan waktu akhirnya saya berlanjut pada waktu itu. Sampai hari ini berarti ya, Bang? Iya, sampai hari ini walau pada 2-3 tahun pertama sebetulnya hati saya ada di Spiritia, tapi saya nggak menempatkan bahwasanya hidup saya penghasilan saya dari sini, karena saya tidak sedikit pun tertarik pada waktu itu, karena justru sedikit uang saya ikut keluar untuk membantu Spiritia dalam proses awal, tapi ya finally akhirnya organisasi ini tumbuh dan semakin besar dan terus besar, dan saya tidak punya kemampuan saat itu membangun regenerasi karena terlalu cepat speednya. Saya aja proses belajar membuat saya terus harus belajar, dan saya berlari kencang untuk bisa menyesuaikan diri dengan program yang besar, dana yang besar, dan tim saya juga tertati-tati. Akhirnya regenerasi tidak tercipta pada saat itu, dan nggak ada orang yang punya kapasitas. Karena sebaik-baiknya pengganti saya adalah bukan saya merekrut orang dari luar, karena harus orang dari dalam Spiritia itu sendiri gitu. Karena harus orang yang mencintai Spiritia, punya historical pada Spiritia, punya hati dan mau membesarkan Spiritia dalam keadaan apapun. Jadi bukan hanya mencari orang yang siap bekerja dan digaji untuk memimpin Spiritia. Spiritia tidak akan bisa mencapai visi misinya, dan mencari orang seperti itu tidak susah. Ada beberapa orang, sebetulnya tim saya di Spiritia, dia HIV positif dan ada yang bukan HIV positif, dan kita persiapkan untuk mengganti
Karena Spiritia memang adalah organisasi nasional orang dengan HIV, tetapi di dalamnya adalah orang HIV dan keluarga yang HIV. Kami memang dari awal tahun 95 lahirnya Spiritia itu sudah sepakat tidak ada eksklusivitas hanya kelompok orang HIV. Jadi memang dibuka kelompok orang HIV positif dan keluarga yang positif. Jadi membuka selain orang HIV positif. Jadi inklusivitas itu dimulai sejak kami lahir. Gitu. Itu pilihan, tidak ada salah dan benar, tapi pilihan kami adalah organisasi kelompok dukungan sebaya orang HIV positif dan keluarganya. Nah itu saya mandat itu visi misi dan kesepakatan nilai-nilai itu saya jalankan terus. Tapi pada akhirnya dua orang yang saya persiapkan mereka sendiri mulai ambil S2 ke luar negeri dan lain-lain dan mereka berkembang dengan perjalanan karirnya, sekolahnya, mengambil S3 dan akhirnya sekarang ada yang sudah jadi dosen, ada yang sudah memimpin organisasi yang saat ini juga menjadi besar dan lain-lain. Ya beginilah perjalanannya. Nah, kalau kayak gitu perasaan Bang Daniel gimana Bang? Karena kan sebenarnya tadi Bang Daniel sudah melalui proses mencoba untuk regenerasi ya, tapi akhirnya ternyata yang sudah diajarkan, yang sudah kita keep gitu ternyata dia S2 terus juga S3. Itu perasaan Bang Daniel sendiri gimana sih Bang? Ya di awal saya memimpin Spiritia, saya memang kan tidak punya keinginan jangka panjang memimpin. Untuk terus mengambil peran dalam kemanusiaan, kebetulan hati saya ada di sana gitu. Jadi klop gitu. Tapi setelah sekian tahun program semakin besar, dana semakin besar dari ratusan juta sampai miliaran sampai puluhan miliar donor dari 1, 2, 5 sampai 10 atau belasan donor. Jadi akhirnya setiap waktu kami itu harus berlari kencang terus menerus gitu. Dan itu membuat tim saya juga harus berlari kencang sehingga memang mempersiapkan tim itu sendiri menjadi semakin rumit dan programnya itu dari hanya kelompok dukungan sebaya itu dari hanya 1, 2, 5 menjadi ada di seluruh provinsi sampai jumlahnya ratusan sampai akhirnya karena kalau Spiritia itu yang unik dari Spiritia adalah kami mengembangkan sistem dukungan sebaya. Jadi dalam mendukung orang HIV positif, jadi kami tidak bisa mendukung ribuan atau puluhan ribu di Indonesia ini. Harus ada mekanisme, harus ada sistem yang pintar, yang inovatif, dan kami selalu berusaha membangun dengan inovasi-inovasi baru. Ujungnya adalah bagaimana pemberdayaan bisa terjadi, mutu hidup bisa terjadi, sehingga kami kembangkan jaringan sistem dukungan sebaya dengan melahirkan, memfasilitasi penguatan pengembangan kelompok dukungan sebaya, ada yang di tingkat kabupaten kota, kalau di provinsi namanya kelompok penggagas, dan Spiritia sebagai kelompok penggagas nasional. Hubungannya independen dan equal, sehingga kami berfokus memperkuat, melahirkan, memfasilitasi pembentukan kelompok penggagas, penguatan dan pengembangannya di tingkat provinsi, membuat mereka punya kapasitas kuat untuk mendukung kelompok dukungan sebaya orang-orang HIV positif di setiap kabupaten kota, supaya kelompok dukungan sebaya ini mampu mendukung orang HIV secara individu. Dan hari ini sudah hampir 200.000 orang dengan HIV yang kami dukung. Ini penuh dengan fleksibilitas, kedinamisan. Finally, di saat kita bicara regenerasi tadi, regenerasi itu akhirnya saya menemukan sendiri pola, regenerasi itu bukan tentang mengganti pimpinan. Begini, regenerasi itu hati-hati. Suka tidak suka, sebuah perusahaan, sebuah organisasi, bisnis ataupun tidak, itu sangat ditentukan oleh pimpinan. Memang pimpinan tidak satu-satunya, tim akan sangat mempengaruhinya, tapi pimpinan itu adalah penentunya, penunjuk jalannya, yang membawa semua timnya untuk mencapai tujuan. Pimpinan sangat mempengaruhi di situ. Jadi regenerasi itu baik, tapi jangan latah dengan regenerasi. Latah dalam konteks per 3 tahun, per 5 tahun. Kalau memang 2 tahun harus diganti, silakan. Kalau pada satu titik Anda belum waktunya mengganti, jangan ganti. Hanya karena sebuah pergantian dan Anda harus memulai lagi fase dari awal karena berubah tim, berubah struktur, berubah dan lain-lain, kapasitas, kepercayaan, dan banyak hal. Nah, regenerasi itu harus dilihat dalam konteks yang lebih besar adalah bagaimana memastikan sustainability, keberlanjutan daripada organisasi. Itu yang jauh lebih penting.
Nah, dalam konteks keberlanjutan, sustainability, kami punya konsep yang tidak pada umumnya terjadi di banyak pihak. Karena bagi Spiritia, sustainability adalah bukan tentang berapa aset yang kamu miliki dan berapa uang di rekening yang kamu punya. Sehingga nanti kalau donornya berhenti, kamu tetap bisa hidup. Bagi Spiritia tidak, dan bagi saya tidak. Daniel tidak pada posisi itu. Bagi saya adalah sustainability, bagaimana kamu bisa naik kelas setiap waktu, secara periode kamu naik kelas akan apa? Naik kelas akan kapasitas individu, kapasitas organisasimu, dari culture menjadi profesional, menjadi accountability dengan good governance yang baik misalnya. Dari mengelola 1 donor menjadi 5 donor, dari mengelola 10 juta menjadi ratusan juta, menjadi miliaran, dari tidak punya sistem mempunyai sistem, dari berfokus pada satu provinsi menjadi puluhan provinsi, puluhan kabupaten menjadi ratusan kabupaten, mendukung 5 orang menjadi ratusan, terlibat dari banyak level di nasional, di provinsi, dalam pengambilan keputusan, perencanaan, itu yang sustain. Sustain bagi saya adalah organisasimu mempunyai tempat dan terus mendapatkan tempat dan menjadi lebih baik untuk mengambil peran dan berkontribusi dalam penanggulangan HIV di tempatmu, apakah di kabupaten kota, apakah di provinsi, apakah di tingkat nasional. Sustain, organisasimu dapat terus mengambil peran. Apakah mengelola program, terlibat dalam semua aspek, apakah dalam perencanaan dan lain-lain, terlibat dalam banyak kepentingan di luar sana, kemitraan semakin kuat, kepercayaan semakin baik, dan otomatis donor juga akan mengalir. Program juga itu tinggal kesempatan, selama kita kelola dengan baik, dengan good governance, kepercayaan tinggi, itu menjadi penting. Saya di Spiritia berusaha untuk tidak ada mengelola dana yang sifatnya tidak halal. Dalam konteks pengelolaan, saya menggunakan kata halal adalah kami di sini bekerja berapapun uang yang kami kelola, 100 juta atau 50 miliar atau itu 800 miliar, nah, kami tetap bekerja dengan gaji yang sama, dengan penghasilan yang sama, dan tidak ada pemasukan tambahan yang namanya tidak halal. Karena dalam konsep saya sustainability, saya tidak membutuhkan ada miliaran yang saya tabung untuk organisasi, ada rumah dan bangunan yang banyak, apalagi dengan cara tidak halal. Karena sustain bukan untuk berapa kekayaan yang kamu punya, tapi seberapa besar kami semakin berarti, keterlibatannya bermakna, dibutuhkan oleh pihak lain, dengan kemampuan programatik, kemampuan keterlibatan, kontribusi, pikiran, tenaga, dan mengelola pendanaan dengan baik. Itu yang penting bagi kami, sustainability. Sampai hari ini organisasi Spiritia sudah berapa? 27 tahun. Saya di banyak meeting suka bilang, beberapa bulan lalu pun saya masih bilang, nah, coba tanya saya, punya nggak Spiritia uang 1 miliar di rekening uang cash? Saya bilang saya nggak punya. Dan saya nggak butuh juga untuk 1 miliar. Dan saya nggak butuh punya 5 miliar. Karena untuk apa? Yang ada nanti jadi mudarat. Untuk apa kekayaan itu? Kekayaan itu bukan menjadi kekayaan individu. Karena kekayaan itu adalah milik, ada aturannya, ada hukumnya. Yang ada nanti terjadi perpecahan, terjadi perselisihan, dan ada mudarat di sana. Sehingga saya tidak butuh itu. Ada rezeki halal sedikit-sedikit, ya menjadi konsultan, dapat manajemen fee, ya rezeki buat Spirit ya. Jangan sampai juga tidak punya dana sedikit pun, karena sesekali kita perlu minum kopi, ya ajak staf duduk di warung dan lain-lain. Tapi kita tidak membutuhkan uang banyak. Itu yang kami pikirkan tentang sustainability. Dan itu yang juga tentang regenerasi awal tadi. Jangan latah dengan regenerasi. Pergantian itu penting, tapi ini bukan regenerasi, itu bukan 5 tahun pimpinan diganti, 5 tahun manajer diganti, itu bukan tentang. Dan Spiritia terus dengan tanggung jawab yang semakin besar. Hari demi hari. 6 tahun ini kami mengelola dana mungkin 7 sampai 800 miliar. Saya pun kadang tak terbayangkan. 6 tahun ini, ya 800 miliar mungkin. Atau hampir menuju 800 miliar. Dan itu uang yang besar. Sangat besar, Bang. Program yang besar. Dan impact. Yes.
Bang tapi Daniel. tidak membuat rumah saya menjadi besar kemudian dan mobil saya menjadi besar. Orang-orang di sini menjadi kaya, ya. Kami tetap menjadi diri kami sendiri. Nah, Bang Daniel, mungkin kalau Arif pribadi kan tahu Spiritia itu ketika Spiritia udah jadi organisasi yang besar gitu ya, which is sebenarnya juga ini menandakan bahwa Bang Daniel sangat-sangat berhasil membesarkan nama Spiritia itu sendiri. Cuma mungkin banyak orang yang nggak tahu nih sebenarnya seorang Bang Daniel itu gimana sih dulunya gitu. Maksudnya gimana sih strugglingnya Bang Daniel ketika menjadi seorang pemimpin di Yayasan Spiritia, padahal sebelumnya Bang Daniel ini adalah orang yang bekerja di private sector, lalu jadi seorang pemimpin di Yayasan Spiritia dengan isu HIV, yang mana juga isu HIV juga bukan isu yang mudah untuk diadres di Indonesia gitu. Kira-kira apa sih Bang tantangannya? Saya jawab untuk yang tantangan. Oke, prinsipnya di saat kita bicara tantangan, pertama adalah yang harus kita pahami, sebagai pemimpin kita harus selalu siap untuk berbeda. Sebagai pemimpin kita harus selalu siap untuk tidak disukai oleh sekelompok orang. Itu prinsipnya dulu. Karena apa? Memimpin sebuah organisasi, memimpin sebuah perusahaan, justru kalau semua orang mencintai kita, menurut saya ada yang aneh. Bagi saya, kalau saya dicintai oleh semua orang, ada yang aneh dengan diri saya. Tapi kalau masih ada orang yang tidak sepakat dengan saya, tidak setuju dengan saya, silakan. Dan itu justru wajar. Atau tidak suka dengan saya. Karena setiap pengambilan keputusan, selalu ada pihak yang mendapatkan kenikmatan dan ada yang dirugikan. Selalu ada yang suka dan selalu ada yang tidak suka. Yang paling penting adalah setiap pengambilan keputusan kita memprioritaskan kepentingan orang banyak. Memprioritaskan kepentingan yang prioritas, masyarakat minoritas, dan lain-lain, khususnya dengan sehingga saya tidak pernah takut sendiri. Nah, itu tentu perjalanan panjang untuk itu luar biasa. Saya selalu siap untuk tidak disukai, saya selalu siap untuk menjadi sendiri. Karena selama kita jujur, mengelola, dapat menciptakan kepercayaan yang baik dalam pengelolaan pendana, dan saya harus bilang Spiritia dalam kepemimpinan saya atau sepanjang perjalanan Spiritia, kami menjaga akuntabilitas keuangan sangat baik. Every single dollar saya jaga dengan baik, dan itu tidak pernah kami lakukan dengan curang. Kami jalankan dengan baik. Semua program berfokus kepada beneficiaries. Tentu strategi caranya berbeda-beda. Ada yang cocok, ada yang tidak cocok. Nah, disitulah menjadi pilihan-pilihan. Bagi saya selalu tegas dengan keputusan. Orang setuju silakan, orang tidak setuju silakan. Toh sekarang orang mendapatkan hasilnya, mendapatkan manfaatnya gitu. Nah, di situ sigap. Tapi saya paham betul, misalnya salah satu contoh. Di saat saya memimpin Spiritia setelah Suzana, beberapa tahun kemudian, itu program semakin banyak, besar karena dananya semakin besar. Terus semakin meningkat jumlahnya. Anda yang pimpin Spiritia, kenapa harus Anda? Dan itu terjadi terang-terangan berbicara kepada saya atau di belakang saya, atau mencoba menggoyang Spiritia dengan berbagai cara. Tetapi Spiritia adalah organisasi independen yang lahir dari orang HIV positif dan keluarganya atau yang tidak positif gitu. Sehingga tapi itu mengganggu saya sebetulnya. Karena saya sempat pada level waktu itu ingin mengundurkan diri karena saya tidak menjadi kaya untuk karena itu gitu. Tetapi kerja keras hidup saya ini orang yang boleh dibilang menikah terlambat. Hidup saya adalah bekerja pagi, siang, sore, malam. Yang saya pikirkan adalah pekerjaan, bagaimana saya bisa berbuat lagi, menemukan strategi lagi, melakukan berbagai upaya agar mutu HIV terus menjadi lebih baik. Memang saya sangat fokus dan bekerja keras untuk itu. Ya, pekerjaan adalah hidup saya. Walaupun akhirnya saya merasa semakin umur, saya harus menikah, saya harus punya keluarga dan lain-lain, melakukan penyesuaian. Nah, tantangan tidak mudah untuk diterima oleh bukan HIV itu pada awal-awal tahun 2000, 2004, 2006, 2008, atau mungkin 2006, 2008 mulai digoyangkan. Dan kemudian, tapi ya karena kita fokus baik dan tidak neko-neko dan lain-lain, semua mempunyai hal yang kuat, orang sendiri rasakan sendiri hasilnya, dan kita masih dibutuhkan dan terus dibutuhkan. Karena nggak punya kepentingan lain-lain di dalamnya, tidak ada kepentingan dolar yang diselipkan atau rupiah yang diselipkan, ya alhamdulillah kami berdiri tegak dan semakin besar.
dan kekuatan spiritnya juga didukung oleh sistem dukungan sebaya oleh jejaring spiritnya yang sangat kuat di berbagai daerah dan hasil yang dirasakan. Juga pernah pada satu titik saya mulai merasa waktu itu hampir tidak ada dana. Pada mungkin tahun-tahun berapa ya, saya lupa, tahun 2012 atau 2013, donor mulai satu-satu selesai dan mulai beralih atau berhenti di Indonesia atau beralih ke fokus yang lain dan lain-lain. Sementara kalau dibilang spiritia kami nggak butuh dana yang besar, tapi dibilang kalau kami adalah sistem dukungan sebaya, ada puluhan kelompok penggagas, ada puluhan atau ratusan kelompok dukungan sebaya yang harus mengambil peran di daerahnya dan mereka butuh dukungan pendanaan. Itu yang menjadi rumit buat saya, harus menemukan cara bagaimana mereka terus bisa kita dukung pendanaannya agar program mereka menjadi kuat. Bukan program di kantor saya, staff saya hanya beberapa orang, hanya butuh dana terbatas gitu. Tetapi mendukung teman-teman di seluruh Indonesia butuh uang yang banyak sekali, butuh kekuatan yang luar biasa, dan di situ berat sekali bagaimana saya melakukan upaya lobby dan lain-lain, dan ya alhamdulillah itu terlewati, dan walaupun itu sempat terjadi mungkin sekitar 1 tahun, tapi itu kami bisa lewati. Tapi bagi saya tantangan selalu ada, tapi yang paling penting adalah bagaimana kita menyikapinya. Terkadang ada beberapa titik di mana saya mulai merasa lemah, tetapi saya sering diingatkan oleh beberapa orang lain, Daniel yang tidak suka sama kamu mungkin cuma 50 orang. Kalau kamu mau hitung aktivis HIV, government, atau donor berapa? 50, 100. Tapi ada puluhan ribu yang mendoakan kamu karena mereka mendapatkan manfaat dari kamu dan teman-teman semua. Itu kekuatan saya sampai hari ini. Sebetulnya tahun lalu adalah tahun 27 tahunnya 27 tahun. 25 tahunnya Spiritia 2 tahun lalu. Saya sempat berpikir untuk menutup pintu Spiritia karena visi kami sudah terpenuhi. Menurut saya visi kami sudah terpenuhi. Mutu hidup Oda luar biasa, mutu hidup orang dengan HIV luar biasa saat ini. Dan kenapa saya harus ada lagi? Kenapa Spiritia harus ada lagi? Sempat berpikir untuk menutup, tapi teman-teman di daerah terus mendiskusikan dan membangun motivasi saya untuk janganlah nanti ini menjadi sombong, karena saya merasa sebaik-baiknya kami tidak lagi mengambil peran di saat posisimu ada di posisi paling baik. Justru di posisi, dan saya merasa posisi Spiritia, keterlibatannya, perannya ada di posisi yang luar biasa sampai hari ini. Di saat kamu ingin istirahat, berhenti, ini adalah waktu yang paling tepat di saat kamu ada di puncak. Itu kira-kira istilah. Dan saya hampir mengambil keputusan itu, tapi teman-teman mengingatkan saya masih ada ribuan dan puluhan ribuan orang di belakang sana. Dan saya nggak boleh egois. Mungkin pengambilan keputusan nantinya bisa karena ada keegoisan saya ingin beralih, ingin lain-lain dan lain-lain, dan ini momen yang baik untuk nama harumnya Spiritia bisa tetap menjadi harum. Saya pikir justru di posisi terbaik saya menutup pintunya. Karena menurut saya tanpa Spiritia masih banyak pihak yang bisa mengambil peran, tidak harus Spiritia. Toh nggak ada Spiritia juga HIV nggak langsung menjadi luar biasa dan seolah-olah penanggulangan selesai dan berhenti karena kami. Tentu tidak. Gitu. Tetapi di balik itu selalu ada hal yang berbeda, ada pihak yang spesifik atau pihak tertentu, mekanisme tertentu, ada upaya-upaya tertentu yang difasilitasi Spiritia yang dilakukan oleh kami dan terus dibutuhkan oleh pihak luar. Sehingga saya harus mungkin legowo kemarin untuk membatalkan untuk menutup pintu Spiritia. Artinya keluar dari selesai dalam penanggulangan HIV. Dan saya pikir ya bismillah kita lihat nanti perkembangan, dan ya saya termotivasi kembali, tetapi tentu saya tidak bisa menjadi satu-satunya karena saya sudah semakin tua sekarang. Iya, Bang Daniel, memang inspiring banget ya journey dari kepemimpinan Bang Daniel di Spiritia ini sendiri gitu, yang mungkin kita lihat tadi yang awalnya sebenarnya Bang Daniel niatannya hanya untuk membantu keluarga terdekat saja gitu kan, tapi akhirnya juga mulai bertemu dengan Mbak Susana dan teman-teman yang lain ya, dan sekarang juga clearly banget bahwa
motivasi Bang Daniel bukan hanya keluarga dekat saja, tapi udah seluruh Indonesia bahkan gitu, dan masyarakat pun juga mulai merasakan benefit dengan keberadaan Yayasan Spiritia dan juga keberadaan Bang Daniel di dalamnya gitu. Karena juga tadi Bang Daniel juga bilang bahwa uh, sudah ada ribuan beneficiaries-nya, dan juga karena tadi juga Spiritia sudah hadir sejak 26 tahun atau mungkin 27 tahun yang lalu ya, udah 27 tahun umurnya. Dari tahun 1995 hingga sekarang gitu. Nah, pertanyaan terakhir Bang Daniel. Makasih banget udah banyak share tentang perjalanan kepemimpinan Bang Daniel di Spiritia gitu kan. Tapi mungkin untuk pertanyaan terakhir ini gitu kan, mungkin Bang Daniel bisa share untuk final message gitu kan. Karena podcast UNH ini adalah bersifat publik gitu kan. Jadi memang kita mungkin ada ya pendengar kita yang belum pernah dengar Spiritia, atau mungkin uh, belum terlalu tahu juga tentang isu HIV gitu kan, tapi sebenarnya punya keinginan nih untuk jadi seorang leader, tapi di 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 fieldnya mereka masing-masing gitu kan. Nah mungkin ada nggak sih Bang Daniel hal-hal yang sekiranya dibutuhkan untuk seorang menjadi seorang Ya, leader? karena ini konteksnya adalah leader ya. Jadi saya mungkin fokus ke sana saja. Saya percaya ada banyak calon-calon leader besar di Indonesia ini ke depan atau saat ini. Pengalaman saya tidak luar biasa, tetapi saya bisa berbagi pengalaman. Menurut saya pertama adalah jangan pernah untuk membuat mimpi itu hanya menjadi mimpi. Dan mimpi itu akan bisa dibuktikan kalau kita mewujudkannya dengan melaksanakannya, artinya kita memulainya. Lakukanlah, walaupun itu berbagai kesalahan kita lakukan, dan kita akan belajar dari kesalahan. Dan selalu belajar dari kesalahan, itu yang paling penting sehingga kita tidak memulai kesalahan. Dan selalu ingat, justru memimpin organisasi yang established dengan organisasi yang betul-betul pemula, feel-nya, pengalamannya, learning, ada banyak hal yang sangat berbeda. Saya memulai dari spiritia kecil, dari tidak ada apa-apanya sampai sebesar ini. Tapi memang bukan berarti karena saya punya kapasitas baik pada saat itu, tidak juga. Tapi itu memacu saya untuk terus belajar. Yang paling penting adalah konsistensi. Konsisten itu penting. Konsisten. Kenapa perlu konsisten? Dan di dalam konsisten ada yang lebih penting. Anda untuk bekerja kemanusiaan, bekerja sosial, Anda harus punya hati. Anda harus bekerja dengan hati. Rasional penting, pintar, kreativitas itu luar biasa, tapi tanpa bekerja dengan hati, itu menjadi sulit di saat kita berbicara bekerja untuk kemanusiaan. Artinya bekerja dengan hati, konsisten. Dan selalu siap untuk dinamis. Kenapa? Karena memimpin sebuah organisasi, kelompok, perusahaan, kita harus selalu bisa beradaptasi dengan waktu, dengan tempat, dengan budaya, dari banyak aspek, dari situasi yang berbeda-beda, perubahan yang terjadi. Jadi harus siap dinamis, dan artinya kita harus adaptif. Adaptif bisa menyesuaikan diri. Adaptif tidak boleh. Adaptif itu bukan kita harus keluar dari visi misi kita, tetapi bagaimana menemukan strategi yang berbeda, mekanisme yang berbeda, tetap konsisten. Konsisten, terkadang orang berpikir adaptif itu membuat kita tidak konsisten. Hati-hati, adaptif dalam konteks mekanismenya, dalam konteks strateginya, tapi tujuannya, visi misinya memang harus konsisten. Nah, dinamis, kedinamisan dan adaptif itu adalah bagaimana cara kita untuk mencapainya tadi. Nah, itu menurut saya bekerja dengan hati, konsisten, adaptif, dan tadi kedinamisan, dan selalu harus jujur. Jujur itu luar biasa penting. Sebagai pemimpin, mengelola dana yang harus kita pertanggungjawabkan, every single dollar, every single rupiah, kelolalah dengan bijaksana, dengan tepat, dengan baik, dan berfokus kepada pencapaian program dan tujuan. Berbeda, silakan. Tidak disukai, silakan. Kita tidak harus dicintai. Sekali lagi, jangan mencari untuk dicintai. Kalau Anda dicintai semua orang, ada yang salah dengan diri Anda. Tapi justru kalau ada orang yang tidak setuju dan tidak cocok dengan Anda sedang pada posisi di jalan yang mencapai tujuan Anda.
hati-hati dengan keberlanjutan. Jangan berpikir keberlanjutan itu mengumpulkan uang. Tapi keberlanjutan bagaimana kita bisa naik kelas, mengambil peran lebih besar, terlibat lebih berarti, sehingga lebih banyak orang mendapatkan manfaat dan berdampak dari hasil kerja kita. Regenerasi. Hati-hati menggunakan regenerasi. Jangan latah dengan 3, 4, 5 tahun. Itu baik, tapi jangan hanya karena sebuah aturan. Tapi lihat peluangnya, lihat kerumitannya. Sebagai pemimpin harus punya kemampuan tegas mengambil keputusan, selalu keputusan itu ada risiko dan siap selalu di depan. Setiap ada masalah, Anda harus ada di baris paling depan, bukan di belakang tim Anda. Dan setiap keberhasilan itu bukan keberhasilan Anda, tapi keberhasilan tim Anda. Selalu ingat, motivasi itu penting, tapi hero adalah heroes dalam hal ini. Dalam HIV tidak ada hero, yang adalah heroes. Karena tidak akan pernah selesai oleh satu orang. Tapi kita pemimpin harus satu orang. Nah, itu bedanya. Pahlawan itu dibutuhkan banyak, pemimpin harus satu. Dan selalu siap untuk berbeda dengan semua orang, dan sebagai pemimpin fokus, saya tidak pernah pindah organisasi. Saya hanya ada di Spiritia. Dari lahirnya saya di dunia HIV, sampai hari ini saya hanya ada di Spiritia. Bukan berarti itu tidak baik ada di tempat lain. Tetapi fokus, konsisten, dari tidak mampu membuat Anda menjadi ahli. Saya adalah orang yang tidak tahu apa-apa pada waktu di awal saya terlibat. Tapi perjalanan karir, perjalanan hidup saya membuat saya punya banyak pengetahuan, keahlian, pengalaman, dan itu bisa membantu memotivasi kita. Bicaralah jujur, tapi selalu mempunyai banyak baju itu penting. Sebagai pemimpin, Anda harus punya kemampuan melobi, bukan menipu diri Anda, selalu konsisten, tetapi sesuaikan pada tempatnya. Tetapi Anda selalu harus apa adanya. Itu mungkin mudah-mudahan tips-tips, pesan-pesan itu ada manfaat. Yes, I think so, Bang. Wah, sebagai penutup, thank you so much Bang Daniel udah mau berpartisipasi dalam AIDS Talks Podcast UNH Indonesia untuk edisi Get to Know HIV Leaders gitu kan. Dan buat teman-teman para pendengar, jangan lupa untuk subscribe, follow, dan juga like akun YouTube dan juga podcastnya UNH Indonesia. Dan jangan lupa nyalakan lonceng juga, klik tombol lonceng agar teman-teman bisa dapat notifikasi kalau kita udah punya edisi AIDS Talks berikutnya dengan pemimpin-pemimpin atau HIV leaders berikutnya. Sampai jumpa!